Pamekasan, Madura. Prabowo Subianto. Kebetulan hari ini lagi ada acara tepatnya di JCC Senayan. Hajatan rakyat di tengah alun-alun Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Pak Anies berasal dari kampus mana, fakultas apa? UM. Ini Universitas Merdek apa ya? Dibantulah. Siapa nama kucingnya Pak Prabowo? Bobby the Cat. Jabatannya Pak Ganjar sebelum jadi capres. Oke, Pak Mahfud tuh jabatannya sebagai? Menteri Keamanan. Keamanan? Kehutanan. Ketemu lagi di Point of View Spesial kampanye Akbar Capres Cawapres 2024. Bener banget. Jadi ada yang judulnya kampanye Akbar. Bukan sekedar kampanye biasa yang udah didesain sama KPU untuk para capres cawapres supaya lebih bisa mendeliver program-programnya ke seluruh bagian daerah yang ada di Indonesia. Ya, mendatangi para rakyat gitu ya, Iya, untuk benar. promosi ini, Benar. pamer nih program kita kayak gitu. Benar banget. Kita ngikutin paslon 1, 2, 3 pastinya Betul ya. sekali. Hanum ke siapa aja? Kemarin saya sempat ngikutin paslon 01 sama paslon 02. Jadi 03 pastinya. Nah, ini luar biasa ya kalau kita ngikutin agendanya para capres-cawapres ini karena padet luar biasa. Banget. Kita setiap hari udah ngeluh-ngeluh capek ngantor, mohon maaf. Capres cawapres ini kayak gak ada capeknya. Energinya luar biasa Satu ya. hari minimal 20 agenda saya rasa tuh. Itu beneran, itu beneran. Iya. Ada yang terjadi seperti itu. Dan kalau kita lihat, bisa cerita nggak waktu itu ikut Amin ya? Betul. Di mana? Saya nih sebagai contoh ya. Jadi pada satu waktu saya mengikuti kampanyenya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ke Pulau Madura Oke. di Jawa Timur. Nah pada hari itu agendanya itu adalah menyusuri 3 daerah utama ya yang ada di Madura ya. Kalau saya nggak salah itu ada Sumeneb, Pamekasan dan juga Bangkalan. Betul. Dalam satu hari itu Jati bisa ada lebih, yang tadi saya bilang lebih dari 20 agenda. Dan di satu daerah itu mungkin ada 5 sampai 8 agenda back to back yang harus didatangi. Dan isinya nggak cuman dadah-dadah doang. Isinya itu literally harus ketemu sama orang. Ngobrol diskusi. di atas panggung, dikerubungi banyak sekali masyarakat yang memang Menanti kehadiran mereka. kehadiran para paslon ini gitu ya. Dan yang kalau kemarin saya lihat langsung kebetulan saya ikut yang di Pamekasan. Jati. Itu momennya adalah ketika kampanye di salah satu pesantren dan juga ada lapangan besar sekali kampanye akbarnya. Ya itu kita para wartawan harus adu gercep sama masyarakat yang juga ingin berinteraksi sama paslonnya. Bener, rebutan Luar biasa banget sih. Itu tenaganya kalau nggak makan bener sama vitamin saya nggak kebayang itu. Beneran. Tadi capek aja. Iya, Kita capek aja banget. Terus kalau 02 sekalian deh, gimana tuh kalau Nah, 02? 02 kebetulan kemarin saya ikutan agendanya ada di Jakarta. Oke. Ini juga surprise karena harusnya ini adalah agenda dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi tiba-tiba hari itu juga yang seharusnya Pak Prabowo ada agenda di Banten, datang loh ke JCC Senayan. Iya, tiba-tiba naik ke panggung menyapa semua orang. Jadi yang datang pun juga surprise karena ada Pak Prabowo di situ. Tapi itulah, itu the perks of kampanye kali ini. Semuanya penuh dengan kejutan, penuh dengan sukacita ya orang yang udah menunggu ya. Jadi ya seru banget gitu. Nah Seru coba banget. Jati kalau dari 03 kayak gimana? Kalau Pak Ganjar kemarin tuh sebenarnya di hari itu saya ke Jogja di Kulon Progo. Acaranya sih kalau posternya itu mulai jam 12 sampai jam 5 sore. Dan di hari H itu saya baru tahu ternyata Pak Ganjar sama Pak Mahfud sebelumnya itu terbang ke Medan, Sumatera Utara. Jadi dalam satu hari? Dalam satu hari di 2 kota yang berbeda. Wow. Pagi di Medan dari jam 9 sampai jam 1. Kemudian di Jogjanya itu sampai jam 5 kan. Saya jadi mikir,
terbangnya aja 3 jam dari Medan ke Jogja gitu kan. Terus sementara acara di Medan itu padat, nggak cuma satu lokasi, ada 3 atau 4 lokasi yang didatangi. Salah satunya hajatan rakyat juga sama yang seperti yang saya datangi di Jogja. Sampai di Jogjanya baru jam 5, itu tapi dengan energi yang luar biasa, Masih lari on banget gitu ya. ya. Cuman emang kedengeran sih dalam pidatonya atau orasinya di atas panggung itu suaranya udah mulai serak Pak Ganjar. Sama dong kayak saya tetep- sekarang ya Oh, Pak Ganjar ya. serak kayak ini Iya, gara-gara ikutan. iya. Tapi ya itu luar biasa sih, agendanya segitu padatnya dan perubahannya begitu cepat. Kadang-kadang apa yang sudah direncanakan di hari H berubah, Aduh. dibatalkan atau justru ditambahkan agenda lain. Iya banget sih, ini belum jadi pemimpin aja, agendanya udah sebegini padatnya, gimana nanti udah megang Indonesia Jati? Ya dari ujung utara, ujung selatan, ujung barat, timur semuanya harus Nah, rata dong. itu dia siap-siap. Tapi daripada dari cuma cerita kita aja nih ya, kita menggambarkan keseruan di kampanye Akbar kemarin, kita kasih lihat aja deh, biar seru mungkin berurutan kali ya. Ya, kita mulai dari 01 dulu ya, Ya. perjalanan Hanum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Kita pilih mana? Nomor berapa? Kabar artinya saudara semuanya apa kabar? Sekarang point of view special kampanye Akbar sudah sampai di Pamekasan Madura. Tepatnya saya lagi di ada agenda kampanyenya Amin alias Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar. Saudara sekalian, saya mau tanya nih, harga beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Berasnya tetap mahal, lapangan pekerjaan tetap sulit. Mau? Jadi perlunya apa? Perubahan. Nomornya? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Madura dahsyat. Berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi lapangan. Ini datang dengan bawa harapan, betul? Saya mau tanya nih, yang datang, apakah ada yang datang karena bayaran? Apakah ada yang datang karena bayaran? Apakah dibayar sebelum berangkat? Tidak. Nih, saya mau tanya, datang ke sini untuk apa? Nanti kalau ada yang datang ke rumah, bawa uang, nawari sembako. Apakah berubah? Apakah bergeser? Pilihan nomor? Angkat tangannya. Kenapa Ibu memutuskan untuk mendukung Amin? Dengan kepribadiannya, nah, insya Allah akan membawa perubahan. Setidaknya bangsa ini akan lebih baik di bidang agama lah. Dan setidaknya Pak Anies itu kan menyetarakan antara kelas bawah dan kelas atas gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan visi dan misinya beliau amanah gitu. Itu harapan masyarakat Pamekasan ya. Oke. Karena Amin itu orangnya baik, pintar, Pak Aniesnya pintar sekali dan ganteng. Mensejahterakan rakyat nomor sitong Indonesia, Mak. Saya suka aja ya. Oke. Permasalahan apa di Pamekasan khususnya yang bisa diberesin sama Pak Anies? Ya masalahnya kan banyak pengangguran tentang orang dagang-dagang, jadi kurang maju di Pamekasan itu. Infrastruktur ya, air ya, kesenjangan ketenagakerjaan, kekurangan lapangan kerja intinya ya. Kalau di kota-kota besar itu kan banyak pabrik, kalau di sini kan tidak ada. Korupsi, masalah korupsi. Korupsi di mana, Bos ya? Korupsinya ya misalnya kayak ya nggak tahu lah, pokoknya korupsi gitu.
Wah, rame banget ya. Rame banget. Luar biasa tuh ya. kayaknya semua orang Pamekasan ngumpul di situ semua ya. Ngumpul di situ semuanya kayaknya ya, dan excitementnya itu loh kerasa banget. Rasa banget ya. kan? Num, ada sesuatu yang unik gak ketemu sama orang-orang ini? Karena kan yang saya bayangkan ya, orang yang datang ini tentunya para pendukung yang memang mereka itu nantinya akan memilih si paslon ini. Betul. Tapi kadang-kadang ada juga story yang kita temukan ternyata ya dia sebenarnya nggak memilih dia, tapi ya udah datang aja, Datang aja. Karena seru. Iya, karena mungkin ada artis yang didatangkan, ada hiburan yang didatangkan. Ada nggak nemuin itu nggak? Ada banget. Saya menemui beberapa mulai dari remaja sampai orang tua yang sebetulnya nggak kenal-kenal amat sama paslonnya. Coba kita saksikan yang berikut ini. Siapa nama lengkap Pak Anies? Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Siapa? Anies Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan Rashid. Pak Anies pernah menjabat sebagai gubernur di mana? Di Jakarta. Jakarta. Di DKI Jakarta. Pak Anies berasal dari kampus mana, fakultas apa? UM, Universitas UM. Tidak tahu. Universitas Merdeka. Apa ya? Dibantu lah. Dari Solo. Apa kan? Lu rajok reko aja. Saya nggak tahu saya. Kuningan. Gimana? 5. Ini orang Madura. Orang Madura ini, Mbak. Gus Imin lahirnya di kota mana? Surabaya. Jombang. Di mana? Jombang. Di Jombang. Di Jawa Timur, Jombang. Jombang ya. Kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Siapa nama kucingnya Pak Anies yang kakinya 3? Kan kucingnya ada banyak. Oh. Yang kakinya 3 namanya siapa? Supri. Nggak apa-apa, kok nggak tahu juga nggak apa-apa. Oke, ada juga ya ternyata. Kocak. Nah, itu lucunya. Tapi yang namanya kampanye, ya saya ada janji-janji manis dong. Apa janji-janji manisnya Amin? Kemarin saya sempat wawancara sama Pak Anies sama Caimin. Saya tanya langsung nih, realisasi dari janji-janji kampanye bakal kayak gimana? Kita lihat. Aku mau wawancara dikit. Oke, Gus Imin dikit. Ini sekarang terekam Gus Imin. Kalau misalnya nanti Gus Imin dan Pak Anies akan menjadi RI 1 dan juga RI 2. Kalau nanti jadi nyata tapi janjinya tidak ditunaikan, apa konsekuensinya? Silakan demo kami. Oke, di Pamekasan bagi-bagi bansos ya sih? Saya khawatir pendukung kami yang fanatik dirayu-rayu dengan bantuan-bantuan yang sebetulnya punya rakyat. Karena itu jangan gunakan hak rakyat untuk kepentingan politik. Kembalikan bansos kepada yang berhak. Siap, Gus Imin makasih banyak. Makasih ya. Hati-hati Gus Imin. Pak Anies, dikit aja Pak Anies. Pak Anies, dari semua kota-kota yang udah Pak Anies kelilingin, Pamekasan ini tuh gimana Pak Anies? Karena tadi aku wawancara beberapa orang, mereka bilang permasalahan utama di sini masih tentang kesenjangan, kemiskinan, tenaga kerja yang masih susah banget untuk diserap. Ya, itulah yang paling umum ditemukan. Lapangan pekerjaan yang sulit, karena investasi yang selama ini dilakukan padat modal. Kita akan mendorong investasi yang padat karya, supaya investasi banyak dan menciptakan lapangan kerjaan yang banyak juga. Dan itu yang kita temukan di berbagai daerah. Jadi di sini juga sama, dan antusiasmenya luar biasa. Kita mau wawancara tadi di tempat yang sebelumnya nggak bisa. Nggak bisa bergerak, ini pun sulit sekali. Pak Anies, terakhir, esensi kampanye Akbar buat Pak Anies itu apa sih? Merasakan aspirasi perubahan. Karena ketika kita datang berjumpa, kita bisa merasakan orang yang datang dengan semangat dan tanpa semangat, jabat tangan yang begitu erat, ungkapan dari mata, dari bahasa badan, itu yang menunjukkan ada keinginan untuk perubahan. Makanya saya selalu merasakan kami tidak punya uang untuk beri bayaran. Jadi saya selalu tanya, Anda kesini karena apa? Bukan karena bayaran. Mereka datang karena bawa harapan. Dan harapan itulah yang saya temukan di semua wilayah Indonesia. Harapan untuk apa? Harapan untuk lebih makmur. Harapan untuk biaya hidup lebih murah, lapangan pekerjaan tersedia. Jadi mereka datang bawa harapan. Dan saya merasakan itu setiap kali pertemuan itu. Apakah itu terbuka, apakah itu dalam ruangan,
nuansa itu luar biasa. Dan saya merasakan Hanum, setiap jabat tangan saya bisa merasakan nuansa yang ada pada orang itu. Ada jabat tangan basa-basi, ini nggak ada yang basa-basi, lihat deh Hanum tadi. Tidak ada basa-basi, ini jabat tangan yang penuh antusiasme. Apalagi kalau mereka datang dari jauh. Sambil salaman, Pak saya 13 jam sampai ke sini, Pak saya 8 jam sampai ke sini. Kalau di Jakarta 1 jam, 2 jam udah sampai lokasi. Ini dari tempat pegunungan, dari pulau-pulau kecil ikut datang, yang mereka menitipkan harapan. Jadi ketika saya berpesan, jaga suara, itu bukan suaranya Anies Muhaimin, jaga suara perubahan. Itu jutaan orang yang menginginkan perubahan. Yuk kita sama-sama jaga. Aku jabat tangan sekarang. Vibrance-nya gimana Pak Anies? Ini vibrant orang Jakarta ini. Pak Anies makasih. Sehat-sehat ya Pak Anies. Program apa yang dipersiapkan di sini, Pak? Oke, Nah, itu tadi ya itu tadi. keseruan dari Jawa Timur ya, Betul. Pulau Madura. Kita lanjut, Berwarna ya, berwarna ya. keren banget sih. Kita coba lihat apakah di pasangan berikutnya kalah warnanya atau justru lebih meriah? Kebetulan warnanya biru muda. Oke, oke, 02 Emang ya, warnanya 02 ya, 02 Oke, ya. oke. Tapi ini kemarin audiensi Gen Z sama milenial Wah, semua. lebih seru dong. Harusnya lebih kritis, lebih menarik ya. Coba. Coba kita lihat nih. Mas Gibran, SCTV. Sekarang saya udah ada di tengah kerumunan para Gen Z dan juga millennials yang mendukung paslon 02. Karena kebetulan hari ini lagi ada acara tepatnya di JCC Senayan. Selamat datang untuk calon presiden yang akan terpilih dari Presiden Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Luar biasa saudara-saudara semua. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa lama karena saya harus berangkat langsung ke Banten, ke Serang, ditunggu di sana juga. Waktu di tentara ada suatu prinsip. Prinsipnya adalah perang, pertempuran dimenangkan oleh anak-anak muda. Dan dari sejak itu, dan dari apa yang saya pelajari dalam sejarah, prestasi yang terhebat dilakukan waktu masih berusia muda. Loh, Prabowo kok masih sekarang mau maju? Karena Prabowo masih muda. Muda dan tua itu ada dalam hati, dalam jiwa kita. Usia muda secara biologis, ya usia muda secara biologis, tapi jiwanya lemah, jiwanya menyerah, jiwanya jelek-jelekin orang. Ah itu hatinya sudah tua, hatinya sudah tua. Masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini. Harus dimulai dari kita. Dari orang tua sampai anak muda. Yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat, yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan.
momentum serta kesempatan besar ini tidak akan datang 2 kali. Dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation nggak? Bentar, saya lihat dulu jawabannya. Ada yang ngerti SGIE nggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Oh, itu dia. Jadi memang ya janji-janji jangan sampai tinggal janji. Harus gitu kan. direalisasi. Harus direalisasi. Tapi saya juga sempat wawancara sama beberapa orang di sana. Alasannya kenapa sih mereka ingin memilih pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming? Wah, ini para Gen Z dan milenial. Benar. Dimas kan sebagai perwakilan generasi muda. Ini pertama kali Dimas nyoblos? Pertama kali. Kenapa Dimas kepikiran untuk ngedukung pasangan Prabowo Gibran? Hah? Bingung. Ya saya kira ada hal yang saya meneladani beliau gitu loh. Contoh misalnya saya agak dendaman nih, Pak Prabowo nggak dendaman. Terus saya ini kadang-kadang masih pelit. Pak Prabowo ini dia banyak memelihara anak yatim, orang-orang terbelakang ya. Karena dari programnya udah jelas banget mau melanjutkan programnya Pak Jokowi sekarang yang udah peningkatannya udah kerasa banget lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti program lagi nanti harus adjusting lagi gitu kan. Agak ya entah turbulensinya kayak gimana, tapi ketika udah melanjutkan aja itu menurut aku udah nice banget gitu. Udah di bawah umur 20. Dia itu udah komitmen untuk berbakti kepada NKRI. Dan di usianya sekarang berarti udah lebih dari 50 tahun. Pak Prabowo komitmen untuk berbakti kepada Indonesia. Saya kira 50 tahun itu 50 tahun lebih itu waktu yang lama ya untuk komitmen berbakti untuk bangsa dan negara, dan saya di situ saya respect. Menurut Mas Irut, permasalahan apa yang secara konkret bisa langsung diberesin sama Pak Prabowo dan Mas Gibran kalau nanti menjabat? Kalau Pak Prabowo-nya saya kira nggak akan bisa menyelesaikan sendiri ya, karena problemnya begitu kompleks gitu. Tetapi kalau melihat dengan kekuatan koalisi Indonesia Maju yang sekarang ini ya, partainya begitu banyak sekali pakar-pakar yang memang membersamai beliau untuk mengelola negeri ini gitu, dengan jalur intelektual dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi saya sangat percaya lah kalau diberikan waktu, kesempatan dan rakyat mau mendukung beliau, saya kira mungkin bisa melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Saya kira itu. Oke, siap. Permasalahan mungkin kita tenaga kerja ya, karena kita kan sekarang lagi nyiapin IKN juga nih. Pasti IKN kan juga butuh banget pekerja, terus ada bonus demografi juga gitu. Jadi dengan ada anak-anak muda ini dia mungkin bisa akan terserap di IKN atau terserap di industri-industri yang tetap di Jakarta kayak gitu. Jadi mungkin menurut aku sih itu. Oke. Mas Arief, kenapa Mas Arief memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran? Karena dari Pak Prabowo-nya sendiri bermental baja. Sudah 3 periode ini mencalonkan diri tapi tetap mencalonkan juga untuk menjadi presiden dan negarawan yang bisa membangun negeri ini. Itu tadi adalah alasan mereka memilih paslon 02 ya. Bener. Tapi mereka segitu kenalnya nggak sih sama pasangan yang dipilih? Kayaknya sih kagak, soalnya saya tanya nama kucingnya Pak Prabowo siapa nggak ada yang tahu. Wah, waduh gawat itu. Kalau pendukung harusnya tahu itu. Harusnya tahu. Bobby. Yo, saya aja tahu. Iya, namanya Bobby. Tapi lucu-lucu banget jawabannya nih, lihat deh. Pangkat terakhir Pak Prabowo Subianto di Bintang 2 itu apa ya? Bintang 2 lah pokoknya. Bintang 3, sorry. Duh, salah. Di kota manakah Mas Gibran lahir? Di kota Surakarta. Solo nggak ngerti.
Solo ya? Solo, Surakarta. Gimana kah Mas Gibran berkuliah? Di UGM? Di luar ya? Kalau nggak salah. Di Singapura ya sekolahnya. UNS? Bukan juga. Di mana ya? Kurang tahu. Di Singapura. Aduh. Waduh, saya lupa lagi tuh. Apa kopi kesukaannya Pak Prabowo? Americano? Bukan. Cappuccino? Bukan juga. Ini Hambalang. Betul. Oke. Apa kopi kesukaan Pak Prabowo? Kopi Hambalang. Affogato? Bukan juga. Kopi pahit hitam. Hitam pahit. Siapa nama kucingnya Pak Prabowo? Gak tahu, Pak. Bobby the Cat. Yeah. Bobby ya? Nama anak keduanya Mas Gibran? Saya juga kurang tahu. Janetes, satunya lagi ya? Satunya Janetes, aduh. Belum kenalan. Aduh nggak ngerti gua nih. Silvi istrinya ya, tapi kok anaknya gua nggak ngerti. Aduh, ada ya siap. Aku harus hafalin. Salah, siap salah. Nah, Jat, 01 udah tadi, 02 udah. 03 gimana? 03 nggak kalah seru, Nah. seru banget. Apalagi yang datang gitu kan ini dari PDIP ya, banyak tuh dari PDI Perjuangan. Wah seru banget tuh, mulai ada yang konvoy, terus pada atribut-atribut partai tuh. Ada slang juga kan? Ada, itu dia yang juga bikin seru banget. Jadi karena orang nggak tahu ya, apakah emang pengen ketemu sama Pak Ganjar Atau atau sama? jangan-jangan nonton slangnya. Nah, itu nggak tahu nih. Tapi ini serunya ya, kita tonton bareng-bareng. Hajatan Rakyat, itu judulnya yang terpampang di panggung besar di tengah alun-alun Wates, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Hajatan yang diberikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk rakyat Yogyakarta. Apa saja yang dihadirkan dalam kampanye akbar ini? Kita simak sama-sama. Ganjar! Nonton slang mah di Jakarta juga sering. Oh gitu ya? Tapi kalau ngelihat slang sama Pak Ganjar satu panggung, kita juga pengen denger sekritis apa sih seorang Ganjar Pranowo di depan masyarakat di sana. Pak Ganjar itu memberikan kesempatan buat yang datang memberikan aspirasinya. Dia sempet akhirnya ada nih seorang ibu-ibu menyampaikan aspirasinya. Keren. Pengen tahu nggak aspirasi apa? Mau. Ini keren nih, kita tonton bareng. Boleh nggak ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan apa sih yang diharapkan dari pemilu kali ini? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Saya mau coba dari ibu-ibu dulu atau perempuan dulu. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilpres ini? Sekolah gratis, Pak. Sekolah gratis. Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili. Wow, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sabar toh, sing tak tekon iki Bu Lili iki lho. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Menentukan masa depan anak, Pak. Pendidikan menentukan
masa depan anak. Itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya, membantu orang tuanya, karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur. Hai, ini ada anak yang menyampaikan ke saya harus minta maaf karena saya tidak punya penterjemah. Ini kelompok tuli, saya mau sapa dulu. Ya. Aduh, terima kasih. Ya. Ya. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian. Karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal. Anak-anak sering tertinggal. Lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Bapak, Ibu, teman-teman, saya tidak akan berbincang panjang lebar. Terima kasih atas dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya agar pemilu di 14 Februari Anda punya pikiran, punya perasaan, punya referensi untuk memilih. Pertanyaannya, mau milih nomor berapa? Alah, kok saya ngomong 17. Nah, itu tuh emak-emak ya, Emak-emak, kocak ya. Kocak banget sih. Tapi kan itu tadi tentang ya mereka yang masih dalam proses tahap pengenalan sama paslon-paslonnya gitu ya. Tapi yang beneran punya harapan ataupun alasan memilih untuk mendukung tuh ada nggak sih? Jangan salah, Ada juga. Mama tadi walaupun dia nggak kenal-kenal amat, agak salah jawabannya. Tapi ketika ditanya alasannya kenapa milih Ganjar, keren banget. Oh ya? Mendukung Ganjar sama Mahfud? Ya. Kenapa, Bu? Tentu. Dia senang dari orang desa, orang nggak punya, Mas. Jadi saya suka yang itu, Pak Ganjar itu. Pak Ganjar. Ya. Karena programnya yaitu KTP Sakti sama Salam 3 Jari. Oh, KTP Sakti apa tuh, Bu, KTP Sakti?
bantuan-bantuan yang melalui bermacam-macam kartu, cuma dengan satu KTP semua bantuan bisa nyampe ke rakyat. Oke. Nah, yang nomor satu, beliau adalah satu alma mater sama kami di sekolahan Bosa waktu SMA. Terus yang kedua, kayaknya beliau yang paling waras di antara semua calon presiden dan presiden. Dari program-program yang sudah dipersiapkan untuk setelah menang nanti, kartu sakti dan lain sebagainya, itu sangat-sangat program yang menurut kami sangat-sangat keren. Karena saya percaya untuk Indonesia ke depan lebih baik, kita percaya dengan Ganjar dan Mahfud. ABBG Medan! Tadi kan di tempatnya Pak Anies, di tempatnya Pak Prabowo, semua kita kasih kuis. Ada juga nggak kuisnya? Oh iya dong. Ada ya? Ada, ini seru banget. Gimana? Ini seru banget. Sesungguhnya dia memang pendukungnya Pak Ganjar, Oh, memilih sejati, Pak Ganjar. sejati. Betul. Tapi ketika ditanyain sekenal apa, jawabannya seru. Kita tonton bareng aja ya. Pak Ganjar itu sebelum jadi capres menjabat sebagai apa? Sebagai gubernur ya. Gubernur mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat? Salah ya? Serius Jawa Timur nih. Gubernur Jawa Tengah. Wah, mantap. Wali kota. Wali kota apa gubernur? Iya. Gubernur, oke. Kan capresnya Pak Ganjar, cawapresnya Mahfud. Nama jabatannya apa? Menko Polhukam. Oh, mantap. Pak Mahfud itu jabatannya sebagai? Keamanan. Keamanan? Keuangan? Kehutanan? Insinyur. Menko apa? Kominpol? Menko Polhukam, Ibu. Jati, itu kan tadi kampanye yang kita bisa pantau langsung di darat gitu ya, paslon memberikan janji-janjinya, masyarakat mengeluarkan aspirasinya. Tapi biasanya yang pakai jempol nih yang di sosial media, di digital, lebih kenceng daripada yang beneran bisa kita lihat. Gak kalah seru pastinya, gak kalah seru. Itu bisa kita pantau loh. Gimana? Ada. Caranya adalah kita ngobrol sama Mbak Rustika, ini ahlinya. Kita bisa mantau kayak apa sih keramaian riuh rendah kampanye di sosial media. Please banget ketemu Mbak Rustika dong. Oke, nanti saya akan ngobrol sama Mbak Rustika ya. Sesaat lagi tetap di Point of View.